Mas Ismail, Ya. saya ingin melihat data setelah beberapa orang ditangkap MCA. Apakah komunikasi atau tweet soal MCA ini berkurang jumlahnya? Kita akan lihat grafisnya ya. Ya. Ini adalah data setelah penangkapan beberapa orang MCA. Apa yang terjadi di sosial media, Twitter? Nah, Mas Ismail. ini menarik. Ini pas hari H penangkapan tanggal 27. Hari H ya? Hari H. 26, 27. Ya, 26 ditangkap, Ya. tapi booming pembicaraan itu tanggal 27. Betul. Di data saya tanggal 26 masih aman damai, Pak. Oke. Tanggal 26 itu mereka yang pro MCA masih berdiskusi bagaimana membuat Facebook khusus umat Islam di Indonesia. Oh, berencana untuk membuat Facebook? Iya, bagus di situ kan untuk mewakili karena banyak diblokir dan seterusnya. Kemudian yang kontra MCA, mereka melakukan profiling untuk menjatuhkan beberapa tokoh MCA. Biasa itu ditemuin. Nah, pas hari H tanggal 27 yang saya lihat itu, harusnya ini kan yang MCA itu kan kecil harusnya. Karena mereka takut, malu, tokoh-tokohnya itu udah tangkap. Tapi ternyata enggak. Ini lebih kecil tapi masih cukup besar di situ. Ya. Dan ini adalah mereka yang pro pemerintah. Nah, dan di sini ada yang menarik di sini. Di dalam pro pemerintah itu ada akun Mustafa Nahra. Saya tuh memonitor beberapa isu. Akun ini jarang muncul. Ya. Kadang muncul pada saat-saat tertentu. Dan ini adalah saat yang spesial saya kira buat mereka. Karena dia muncul. Ini akun ini punya siapa? Akun ini aslinya adalah akun punya netizen Tova yang orang MCA. Somehow Terus kenapa ada di situ? Nah, yang di menarik kluster pro pemerintah? pernah ini diretas. Akunnya diretas, akun Twitternya. Kemudian diambil. Jadi yang punya asli, dia udah nggak bisa lagi punya akses. Udah dimiliki oleh lawan misalnya. Dan itu akan dipakai kapan-kapan untuk menyerang. Nah, ini adalah salah satu bentuk illegal access sebetulnya untuk melawan MCA. Nah, ini salah satu yang menjadi kritik dari mereka yang pro MCA. Kenapa kok kami sendiri yang diserangin terus dari 14 atau mungkin dalam 6 yang ditangkap di situ. Padahal kalau dengan argumen bahwa mereka yang melakukan illegal access, di situ udah kelihatan di depan mata dalam jaringan ini pada saat yang sama ada akun yang melakukan illegal access. Gimana dan tuh jawabannya? sama polisi. Pak Slamet. Kalau memang nanti ini dimasukkan menjadi masukan kami, bisa menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Ini juga menyebarkan hoax ya, Mas Ismail Ya. yang di sini. Ya, kalau agak hoax misalnya hate speech, illegal access sudah jelas. Dia tuh udah bisa meretas email-emailnya Mustafa Nahra dan data-data yang sebelumnya, kemudian di-share ke publik. Hal yang sama kan dilakukan oleh mereka di MCA yang melakukan peretasan. Jadi seperti ada standar ganda di sini ya. Kenapa yang di sini ditangkap, yang di situ tidak ditangkap? Saya berharap Mas Fahmi bisa memberikan data lengkap ke saya mungkin, melalui saya. Nanti saya akan menyampaikan ke penyidik. Kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikannya. Apakah dia melakukan perbuatan yang mengandung ujaran kebencian, bernuansa sara dan bersifat negatif. Nanti kita lihat. Baik, kita akan lihat Saya tunggu lagi. informasinya. Oke, ini saling harus berkoordinasi memang ya untuk sama-sama ya. berperang melawan hoax dan hate speech. Kita lihat lagi grafis berikutnya. Hari berikutnya. Ini hari berikutnya. Hari berikutnya tidak mungkin kecil, makin besar ya. Makin ini besar dan bersama. 2 hari setelah ditangkap ya? Iya, 2 hari setelah ditangkap. MCA justru makin besar dia. Mereka berkoordinasi. Bahkan di sini ada akun Rizik Syihab FPI. Dia bilang apa di situ? Bukannya publik anggota MCA itu makin takut, malah dibilang, wahai anggota MCA, jangan takut, terus aja perang cyber. Justru tidak melemah ya, nggak malah makin melawan. kuat. Karena apa? Karena mereka merasa yang ditangkap polisi ini, mereka yang ada di tweet di sini ya, ini bukan jenis saya gitu. Saya nggak melakukan peretasan di situ. Jadi ada jenis MCA yang lain. Mungkin itu ini memang mengaku MCA. Memang dalam akun-akunnya itu memakai MCA family. Yang info yang saya dapat, MCA itu memang ada yang baik, ada yang menyimpang. Mungkin ini personal yang menyimpang, atau memang bukan orang MCA tapi mengaku MCA juga terjadi. Jadi sebetulnya untuk mengidentifikasi siapa yang MCA, siapa yang bukan, siapa yang mengaku dan siapa yang sebetulnya itu memang sulit atau bagaimana? Memang sulit. Tapi dari sisi pembuktian, akun itu bernama MCA family. Jadi bagaimana Pak kalau melihat data sekarang ya, ternyata setelah dilakukan penangkapan pun ini tidak melemah. Ujaran-ujaran atau hoax-hoax yang disebarkan oleh MCA justru ini kalau dilihat semakin membesar. Ya, tentu mereka nggak terima. MCA yang benar nggak terima. Kok ini ada MCA lain yang mengaku MCA atau MCA sempalan atau abal-abal, kok malah membuat hoax dan sebagainya. Padahal menurut Mas Fahmi dan teman-teman yang ada di
ormas lain bahwa saya tuh melakukan kegiatan yang baik, mengajak kebaikan. Nah ini kok seperti ini. Nah, memang mereka mengaku dan akunnya memang menggunakan MCA Family.